Coba kalian bayangkan kalau kalian ada pilihan mau trading emas atau trading perak, mana yang lebih menguntungkan untuk trading? Kita bakal bahas di video ini. Kita masuk ke chapter yang pertama, volatilitas emas dan perak. Emas dikenal lebih stabil karena pergerakannya itu relatif agak lumayan tenang, terutama selama adanya tidak kepastian ekonomi. Tetapi sebaliknya perak di sini lebih sangat volatil. Perubahan harga itu bisa mencapai berkali-kali lipat dibanding emas dalam satu harinya, karena pasarnya kecil dan lebih dipengaruhi oleh permintaan market. Hal ini menurut saya itu keren banget untuk para trader yang pengen trading jangka pendek karena volatilitasnya lebih besar daripada emas. Tetapi ingat, resikonya pastinya lebih tinggi. Nah, untuk emas di sini XAU USD. Jadi simbol dari emas adalah SAU dan US dollar di sini adalah mata uang. Jadi harga emas terhadap dolar. Kalau perak atau silver itu di XAG USD, XAG. Jadi silver terhadap mata uang dolar. Oke, kita contohkan ada ini XAU USD. Kalau nggak ada tinggal ditulis saja SAU USD, nanti keluar go. Dan juga yang kedua ada XAG USD. Ini silver versus dolar. Nah, di sini kita contohkan di H1 saja ya. Kita contohkan di H1 sekarang. SAG H1, SAU H1 aman. Yang kita lihat pergerakan emas di sini naik, oke naik. Tetapi kalau dilihat stabil banget. Nih, ketika naik, penurunan juga dari sini ke sini nggak begitu signifikan. Naik, penurunan juga nggak signifikan. Naik, penurunan juga nggak signifikan. Sekarang kita lihat di perak, sama-sama H1. Kayak ketika harga naik, turun signifikan banget, naik signifikan banget, naik signifikan, turun signifikan, naik signifikan, turun signifikan. Jadi volatilitasnya jauh lebih besar daripada emas. Di emas di sini pergerakan memang tren besarnya naik, ya tren besarnya naik. Market structure-nya juga oke. Kemudian respecting area Fibonacci juga oke. Untuk lebih tinggi lagi. Tetapi di XAG ini kalau dilihat market structure-nya juga lumayan loh. Lihat lower low, lower low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high, higher low untuk lanjut ke higher high-nya. Jadi sama, tetapi lebih volatil aja. Pergerakannya bisa langsung short turun, set naik, keren. Kemudian kita masuk ke chapter yang kedua, yaitu pergerakan harga selama krisis ekonomi. Jika kita melihat riwayat harga selama krisis global, ada perbedaan yang signifikan antara kedua logam ini. Emas di sini sering dianggap sebagai safe haven atau lindung kekayaan. Selama periode inflasi tinggi, devaluasi mata uang, dan juga ketidakstabilan ekonomi, emas ini cenderung akan ada kenaikan. Seperti sekarang, Fed menurunkan suku bunga, emas akan jadi pilihan yang agak menarik. Karena lihat, emas sekarang ATH, all time high. Untuk perak, di sisi lain, keterkaitannya lebih besar dari permintaan industri. Ketika sektor-sektor ini berkembang, berarti perak akan juga meroket. Karena permintaan dari perak itu bakalan meningkat. Kita contohkan waktu COVID-19 kemarin. Ekonomi global 2020, COVID kan memacu ketidakstabilan ekonomi. Harga emas gimana? Kembali melonjak. Kekhawatiran inflasi, stimulus moneter, ketidakpastian ekonomi membuat investor ini mencari perlindungan harta-harta mereka yang tadi kembali lagi safe haven. Sedangkan perak itu turun malah. Kenapa? Banyak industri yang tutup di sana. Namun ketika ada stimulus masuk, terutama industri teknologi dan energi, harga perak melonjak lebih dari 50% antara Maret dan Agustus 2020. Ini menunjukkan peluang nih untuk para tradernya. Kita bisa tahu oke, sektor ini berarti bagus, perak kemungkinan bakalan ada kenaikan. Jadi kita bisa lebih paham, oke, per ini berarti berpengaruh terhadap ini nih, permintaan industri. Kalau industrinya ini turun, berarti saya bahaya ini kalau buy posisi di perak. Kita masuk ke chapter yang ketiga, faktor pasokan dan permintaan. Pasokan dan permintaan atau supply dan demand itu memainkan lumayan besar di dua pair tersebut, atau emas dan perak. Contoh di emas, pasokannya lebih stabil, permintaannya didorong oleh investasi. Jadi kalau orang mau investasi, safe haven emas dan cadangan bank sentral. Itu yang kerennya. Yang kedua ada perak, digunakan sebagai use case seperti elektronik, baterai dan lain-lain, itu menggunakan perak. Yang kalian tahu banyak sekali sekarang renewable energy. Jadi contoh solar panel ini meningkatkan permintaan perak, dimana membuat perak lebih sensitif daripada emas. Kita masuk ke chapter yang keempat, yaitu strategi trading emas dan perak.
Sebenarnya untuk technical analysis semuanya sama, tetapi kita harus tambahkan namanya fundamental analysis juga. Jadi fundamentalnya seperti apa emas di sini. Kayak kemarin bunga banknya itu turun, berarti emas bakalan naik. Kalian nggak masuk akal kalau mau shorting. Jadi kalau menurut saya, contoh emas sekarang lagi ada kenaikan, jadi naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, kemungkinan masih bakalan akan ada kenaikan kalau dari emasnya. Oke, kita lihat dari trend line juga, itu mengikuti harga-harga tren tuh, ikuti harga-harga tren untuk lebih tinggi lagi. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, suku bunga turun, emas bakalan naik. Saya nggak boleh sell, tetapi saya harus buy posisi. Nah, kemarin kita ada call di Discord mulai September 18, harga menyentuh di 2.600 sampai kita itu prediksi sampai di 2.630 dan akhirnya kesentuh kan 2630, sekarang malah 2655. Nah, karena apa? Yaitu tadi, kita fundamentalnya mantap, teknikalnya tinggal ngikutin, tinggal cari area support dan resistennya. Jadi trennya udah tahu, kita buy, fundamentalnya juga kita tahu akan naik. Berarti kita tinggal cari-cari area entry. Sekarang area entry-nya di mana? Bisa di area support dan resisten, bisa di area, kalau kita lihat ada area supply dan demand di area sini. Di mana area supply dan demand itu area ketika nyentuh seperti ini, nyentuh, oke, nyentuh, tes, langsung naik secara drastis, itu adalah area supply dan demand. Kemungkinan ketika harga nyentuh situ lagi, itu akan lanjut untuk naik lagi. Kenapa? Orang itu takut ketika nyentuh naik, kembali lagi ke harga situ, takutnya nanti naik lagi. Saya nggak mau kehilangan momen, FOMO biasa, akan ada kelanjutan naik lagi. Ini juga sama, menyentuh area trend line, kemudian masuk ke area supply dan demand, kembali kita bisa buy lagi. Semua technical analysis kalian bisa cek di belajar forex dari nol di video di sini. Kita masuk ke perak. Sekarang perak sebenarnya sama. Sebenarnya technical analysis di sini hanya ada dua aja. Namanya kita nentuin trend, kemudian kita nentuin key level atau harga yang menarik untuk kita beli. Jadi trennya apa? Trennya naik. Oke, selesai. Kita buy posisi, berarti ini. Kita cari buy posisi di area mana? Di harga berapa? Nah, ini biasanya bisa pakai support dan resisten, supply dan demand, orang-orang pakai imbalance, outer block dan lain-lain. Sebenarnya hanya nentuin ini, level. Area mana yang bagus untuk kita entry. Intinya hanya dua ini, guys. Kalau kalian menguasai dua ini udah selesai. Technical analysis udah di tangan. Nah, untuk silver sendiri kita lihat bahwa harga di sini akan ada naik, turun, naik, turun untuk lanjut kenaikannya. Oke, berarti kita bisa beli di harga sini di 29.000 untuk area trendline, juga area support dan resisten di sini. Tes kita bisa beli lebih tinggi lagi karena tren apa? Masih naik. Nah, seperti itu untuk technical analisanya. Jadi kita bisa entry posisi di situ. Kita masuk ke chapter yang kelima, yaitu psikologi trading. Dalam trading, apapun instrumen yang kita pilih, sangat-sangat penting untuk memprioritaskan manajemen resiko. Saya mau rugi 1%, saya mau rugi 0,5%. Itu kita tahu resikonya berapa. Kena stop loss, saya hanya 0,5% kok Pak, jadi aman. Itu yang penting tahu. Kita trading itu bisa lebih tenang kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu, takut margin call setiap saat lihat HP dan lain-lain, itu yang bikin trading itu nggak bagus. Dan pastinya kalau kalian trading, sesuaikan sama kemampuan. Saya bisa saving money setiap bulan itu di 1 juta Pak buat trading. Jadi dia bisa nyimpen 3 juta, 2 juta buat mungkin tabungan, 1 juta buat trading. Menggunakan risiko 0,5% atau 1%, kalian bisa menggunakan namanya akun Send. Di beberapa broker sudah ada. Yang lebih menarik lagi, sekarang kita lihat bahwa spread itu emas sama perak. Jadi emas sama perak lumayan agak berkurang. Jadi cek aja di broker itu emas sama perak. Banyak trader yang berani banget mengambil resiko yang sangat-sangat besar, sehingga modal mereka itu cepat habis dan akhirnya berhenti trading. Untuk saran, kecilin resikonya supaya kalian bisa trading jangka-jangka yang sangat panjang, insting dapat, kemudian trading jadi lebih bagus, money management jadi lebih bagus, nggak perlu deposit lagi, tapi kalian bisa tetap growing akun tadi, tapi tetap pakai resiko yang kecil, karena kalau pakai resiko besar itu bakalan langsung habis modalnya dan kalian malah bingung nanti. Ingat, trading itu simpel tapi nggak mudah, dibutuhkan latihan, disiplin, dan kerja keras agar bisa profit konsisten. Kita masuk ke bonus chapter, rasio emas dan perak. Faktor penting lainnya itu ada namanya rasio emas dan perak. Rasio ini menunjukkan berapa ons perak yang diperlukan untuk membeli 1 troy ounce emas. Perak dianggap under value atau murah ketika rasio emas dan perak di angka yang cukup
tinggi, biasanya di atas 80/1. Ini sering dilihat, oke berarti harga perak di sini lebih murah ini, under value ini, murah ini, waktunya beli ini. Itu bisa dijadikan acuan di sana. Oke, contohkan contoh tadi di 2000 troy ounce, harga perak itu di 25, berarti ini 80/1. Contoh di 2000, harga peraknya itu 50. Berarti di sini 40/1. Nah, di mana berarti ini harga perak itu terlalu mahal atau over value. Berarti kemungkinan orang-orang, para investor juga mikir, oke, ini terlalu mahal ini, saya mau jual. Itu bisa jadi salah satu acuan untuk kita trading. Walaupun nggak cuma itu, tapi itu salah satunya bisa. Jadi contoh permintaannya tadi bagaimana, krisis ekonomi bagaimana, pasokannya emas perak itu seperti apa, itu juga bisa dijadiin. Tapi ini adalah salah satunya. See you next video.